Manakah yang lebih baik, bercerai atau bertahan karena anak? Sebenarnya banyak kasus ya, cuman ada yang mau terbuka, ada yang enggak. Kebetulan gue punya beberapa kenalan di mana mereka memilih untuk bertahan karena anak. Gue gak akan sok pintar atau gimana-gimana. Aku akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh rekan kita yang lain. Oke? So, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing yang akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Saya anak tunggal 17 tahun. Saya berada di antara orang tua yang tidak sepaham dan tidak satu tujuan. Mereka punya sifat yang sangat bertolak belakang. Saya pikir bertolak belakangnya sifat itu menjadikan mereka saling melengkapi. Namun kenyataannya tidak. Yang saya dapati setiap harinya hanyalah keributan, teriakan, umpatan kasar satu sama lain, dan bahkan melayangnya benda-benda yang ada di sekitar mereka. Saya menyaksikan itu semua sejak berusia 3 tahun. 3 tahun, kamu masih ingat? Dan saya baru menginjak taman kanak-kanak. Sejak saya TK, mereka sudah mempunyai pikiran untuk bercerai. Namun alasan terkuatnya adalah saya. Anak tunggal perempuan yang butuh figur kedua orang tua. Akhirnya mereka mempunyai selingkuhan masing-masing. Dan bahkan papa lebih banyak waktu untuk selingkuhan dan anak selingkuhannya. Seiring berjalannya waktu, keadaan semakin memburuk. Setiap terjadi perseteruan, mereka melampiaskannya pada saya. Yang tidak tahu salah saya apaan. Saya menjadi enggan untuk dekat dan terbuka terhadap kedua orang tua. Jangankan bisa berbagi cerita seperti anak pada umumnya. Bertanya satu kalimat saja perlu waktu ngomong hingga matang. Saat saya SMP, papa memutuskan untuk bekerja di luar kota. Tidak selesai sampai sini. Perseteruan mereka malah menjadi-jadi. Mama yang punya sifat emosian dan ringan tangan selalu menjadikan saya sasaran yang pas untuk meluapkan emosinya. Caci maki sudah menjadi makanan sehari-hari. Tatapannya seolah-olah penuh dengan kebencian. Tidak jarang saya diumpat menggunakan kata kasar, atau bahkan sampai ia mengeluarkan sumpah serapah yang tidak pernah bisa saya lupakan. Terkadang saya memang melakukan kesalahan, namun ya hanya kesalahan kecil atau tidak disengaja. Hanya saja karena ia merasa capek dengan pertengkaran, sekecil apapun kesalahan pasti terlihat besar dan selalu dibesar-besarkan. Semakin lama, mama semakin memperlakukan saya seperti binatang. Setiap kali ia selesai berseteru dengan papa via telepon, ia memukul lengan saya jika saya dianggap salah, mendorong kepala saya ke tembok, melempar barang yang ada di dekatnya, hingga badan saya lebam, atau kadang luka-luka kecil. Tidak lupa dengan ucapannya yang seolah-olah menyalahkan saya lahir di dunia. Saya sempat berpikir, jika saya adalah anak di luar pernikahan. Tapi
Saya hitung jangka waktu pernikahan mereka dengan waktu kelahiran saya. Dan saya adalah anak di dalam pernikahan. Jujur, saya merasa capek. Saya ingin menyerah. Saya tidak terima diperlakukan kayak gitu. Tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya pribadi yang sangat tertutup kepada orang tua, dan bahkan tidak berani bercerita kepada ayah sendiri. Saya mengalami depresi akibat kekerasan verbal maupun non-verbal dari mama. Saya melakukan self-harm sejak kelas 2 SMP, hingga saya kuliah saat ini. Satu-satunya yang bisa menjadi penenang setiap saya menangis, ya karena yang di pikiran saya hanyalah lebih baik saya yang menyakiti diri sendiri ketimbang orang lain yang harus melukai saya. Saya menjadi selektif dalam memilih pasangan walaupun usia saya masih sangat muda, yang pada umumnya gadis seusia saya sedang merasakan cinta monyet atau cinta yang tidak serius. Saya jadi terlalu takut untuk memulai suatu hubungan. Ya, melihat kegagalan dari kedua orang tua saya. Pernikahan mereka tidak menjamin mereka setia satu sama lain. Hal tersebut membuat saya tidak semudah itu percaya dengan suatu komitmen. Jadi, tolong jangan pernah menjadikan anak suatu alasan untuk kalian tetap bersama. Jangan menunda-nunda perpisahan jika kalian memang sudah seharusnya berpisah. Kalian tidak pernah mengetahui apa yang akan anak rasakan. Karena tidak semua anak berani angkat bicara. Keluarga yang toksik itu berbahaya. Ketika rumah tidak terasa seperti rumah. Mau kemana lagi anak-anak akan pulang? Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama, cuek, gak pekaan, gak perhatian? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya. Si ibu ini kan sebenarnya marah kepada bapaknya, cuman dia gak punya kuasa apapun ke bapaknya. Makanya yang akan jadi pelampiasan ya orang yang ada di bawah kuasanya, yaitu adalah anaknya. Ada orang bilang bahwa ketika kamu seorang suami ingin menyayangi anaknya, sayangilah ibunya. Karena dengan seperti itu, ibunya akan menyayangi anak loh. Paham gak? Kalau misalkan seorang suami taat kepada Allah, insya Allah, Allah akan membuat istrinya itu ridho terhadap suaminya. Kalau misalkan seorang ibu taat kepada Allah, dia juga akan membuat anaknya ridho terhadap keberadaannya. Itu udah kayak sistem sih. Sama kayak di perusahaan, ya staff, manager, kepala divisi atau business level manager, kemudian sampai ke GM, presdir. Kalau mereka memiliki satu visi, insya Allah juga semuanya nyaman. Akan terasa seperti rumah. Ya seperti yang lo tahu, kadang memang ada orang yang bilang bahwa aku mau bertahan demi anak, tapi kadang mereka juga tanpa sadar menciptakan beban kesalahan itu di anak. Walaupun kata-katanya seolah-olah memotivasi. Harusnya kamu ambillah keputusan itu sendiri. Ambil tanggung jawab itu sendiri. Boleh bilang bahwa aku akan belajar bertahan demi anak. Tapi kan ada kata-kata aku mau belajar. Dan kalau memang hati lo udah gak bisa, ini kayaknya udah harus bisa, Allah memperbolehkan kok. Kan ada klausul-klausulnya, ada di surat nikah. Jadi gue memang setuju ketika lo bertahan, yaitu karena lo mau bertahan. Walaupun mungkin ada banyak faktor di situ. Karena secara alam bawah sadar kamu, sebenarnya kamu gak mau, tapi bertahan demi anak. Ya,
endingnya adalah anak lo yang bakal jadi tempat pelampiasan, seolah-olah kayak ini gara-gara lo nih gue terjebak di sini gitu. Tapi akan beda cerita kalau memang lo ya mau bertahan, ya demi anak kek atau apa kek, tapi memang lo mau gitu. Jadi persoalannya bukan masalah lo bertahan demi anak atau gimana, lo mau nggak gitu. Kalau memang ini dirasa penting, dirasa bakal bermanfaat buat teman lo yang lain yang mungkin belum dengar, tolong di-share. Jiwa yang tenang itu perasaannya juga tenang, dia nggak akan mudah emosi. Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang mengingat Allah. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. So, nggak ada tempat lain yang kalau lu masih bingung harus memutuskan seperti apa, lu nggak tahu apa yang lu mau, jangan memutuskan apapun dulu selama jiwa kamu belum tenang. Datang ke Allah dan minta kekuatan serta ketenangan dan juga petunjuk. Tunggu, nanti akan ditunjukin satu persatu dan kamu akan dimantapkan. Nggak ada yang bilang ini akan mudah, tapi seenggaknya kalau di situ ada Allah, insya Allah terasa lebih ringan. So, la haula wala quwata illa billah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita ada di situ. Kita doain kamu. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.